Semuanya kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan operasi pada bilangan kompleks, di mana di sini anggota-anggotanya di sini saya sendiri Muhammad Aisyah Juarsa yang akan mempresentasikan terkait definisi Z sama dengan A plus BI, di mana bilangan kompleks adalah bilangan yang terdiri dari dua bagian, yaitu bilangan real nyata atau bisa ditulis dengan A, bilangan imajiner bisa ditulis dengan BI, dengan A, B anggota real plus I sama dengan akar 1, dimana itu dari sifat dasar I, teman-teman. Operasi bilangan kompleks, misal Z1 sama dengan A plus BI, Z2 sama dengan C plus DI. Nah, untuk perjumlahannya itu ini rumusnya, teman-teman. Nah, untuk contoh 2 plus 3I ditambah 1 plus 4I, dimana 2 ditambah 1 sama dengan 3, 3I ditambah 4I sama dengan 7I. Nah, untuk pengurangannya itu, nah itu ya rumusnya, teman-teman. Dan untuk contohnya itu 5 ditambah 3 kali 5 plus 2I dikurang 3 plus I, 5 ditambah 3, di 5 dikurang 3 kan 2 ya, 2I dikurang 1 dikurang 2I dikurang I sama dengan 1, atau bisa ditulis dengan I. Nah, untuk perkaliannya itu ini rumusnya, teman-teman. Untuk contohnya itu 2 plus 3I 1 plus I, dimana 2 dikali 1 kan 2 ya, teman-teman. 2 dikali 2I, 3I dikali 1 kan 3I, 3I dikali I itu 3I kuadrat. Nah, itu tinggal hasilkan, teman-teman, jadi min 1 plus 5I. Untuk pembagian, nah kedua bawahnya itu kan nih disamakan, teman-teman. Untuk contohnya itu 2 plus 3I per 1 plus I. Nah, itu kan kedua kiri kanan itu disamain, teman-teman, kuadratin. Yang kiri 1 plus I, yang kanan juga 1 min I, teman-teman. Nah, selanjutnya sifat-sifat aljabar. Sifat tertutup kalau dua bilangan kompleks dijumlahkan atau dikalikan, hasil tetap bilangan kompleks, jadi tidak keluar himpunannya, teman-teman. Untuk contohnya 2 plus 3I plus 1 plus I, nah itu kan 2 ditambah 1 kan 3 ya, 3I ditambah I sama dengan 4I. Sifat komutatif, urutan tidak mempengaruhi hasil. Nah, kalau contohnya hasilnya yang contohnya itu 2 plus I plus 3 plus 2I, nah pokoknya hasilnya harus kanan kiri, kalau nggak kiri kanan, teman-teman. Nah, sekarang sifat asosiatif, mengelompokkan tidak mempengaruhi hasil, pokoknya hasil harus sama, tidak boleh beda, teman-teman. Untuk contohnya itu ya, teman tuh. Sekarang sifat distributif, perkalian bisa didistribusikan ke penjumlahan. ZI itu rumusnya, teman-teman. Untuk contoh 2 buka kurung 3 plus I, 2 kali 3 kan 6 ya, 2 kali I 2I, teman-teman. Nah, itu, teman-teman. Yang 5 unsur identitas, ada bilangan yang tidak mengubah nilai. Untuk penjumlahan Z plus 0 atau Z 0 ya kan, 0 kan tidak merubah nilai. Nah, untuk 1 juga sekarang perkalian, Z kali 1 kan tidak merubah nilai juga, teman-teman. Nah, selanjutnya unsur inverse, ada bilangan yang menghilangkan, pokoknya harus ada menghilangkan, teman-teman. Kayak contohnya yang Z kali 1 per Z sama dengan 1, nah tidak boleh sama dengan 0, teman-teman. Sekarang sifat konjugat, jika Z sama dengan A plus BI, maka Z A kurang BI kalau dikalikan Z sama dengan A kuadrat B kuadrat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang beberapa konsep dalam bilangan kompleks, yaitu bidang kompleks, konjugat, bentuk polar, dan sedikit tentang ketidaksamaan segitiga. Konsep pertama yaitu bidang kompleks atau bidang kartesius. Bilangan kompleks dapat dituliskan dalam bentuk Z sama dengan X plus IY, di mana X adalah bagian real dan Y adalah bagian imajiner. Bilangan ini dapat direpresentasikan sebagai titik pada bidang kartesius dengan sumbu horizontal sebagai sumbu real dan sumbu vertikal sebagai sumbu imajiner. Sebagai contoh, titik P pada gambar menunjukkan posisi suatu bilangan kompleks. Selain itu, bilangan kompleks juga dapat dipandang sebagai vektor. Oleh karena itu, penjumlahan dua bilangan kompleks dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan vektornya. Berikutnya adalah konjugat bilangan kompleks. Jika suatu bilangan kompleks ditulis Z sama dengan X plus IY, maka konjugatnya adalah Z bar sama dengan X min IY. Artinya bagian realnya tetap, sedangkan bagian imajinernya berubah tanda. Secara geometris, konjugat ini dapat dilihat sebagai bayangan terhadap sumbu real. Kemudian ada bentuk polar bilangan kompleks. Bilangan kompleks Z sama dengan X plus IY dapat dituliskan dalam bentuk polar menjadi Z sama dengan R dikali cos theta plus I sin theta. Di sini R disebut sebagai modulus, yang menyatakan panjang vektor dengan rumus R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Sedangkan theta adalah argumen, yaitu sudut yang dibentuk terhadap sumbu real, dengan theta sama dengan tan pangkat min 1 Y per X. Secara geometris, bilangan kompleks bisa kita bayangkan sebagai titik atau vektor di bidang kompleks. Selanjutnya kita lihat contoh soal. Dimisalkan Z sama dengan 2 plus 2I. Modulusnya adalah R sama dengan akar 2 kuadrat plus 2 kuadrat, menghasilkan 2 akar 2, dan argumennya theta sama dengan 45 derajat atau pi per 4. Sehingga bentuk polarnya adalah Z sama dengan 2 akar 2 cos pi per 4 plus I sin pi per 4. Terakhir, dalam sistem bilangan kompleks adalah ketidaksamaan segitiga. Dalam bilangan kompleks berlaku bahwa nilai mutlak dari jumlah dua bilangan kompleks kurang dari atau sama dengan jumlah nilai mutlaknya. Konsep ini mirip dengan segitiga, di mana panjang satu sisi tidak melebihi jumlah dua sisi lainnya. Selanjutnya yaitu fungsi kompleks, di mana definisinya adalah misalkan D himpunan titik pada bidang Z, fungsi kompleks F adalah suatu aturan yang memasangkan setiap titik Z per anggota D dengan satu dan hanya satu titik W pada bidang W, yaitu Z, W, fungsi tersebut ditulis W sama dengan FZ. Kita bisa lihat dalam gambar bahwa fungsi kompleks itu tidak seperti fungsi real biasa yang digambar dalam satu grafik X dan Y, tetapi kita membutuhkan dua bidang di mana titik Z pada domain bidang Z dipetakan oleh aturan fungsi F menjadi satu titik spesifik W di bidang W. Jadi ada perubahan posisi atau nilai dari bidang asal ke bidang hasil.
Kemudian di sini terdapat 4 contoh, yaitu contoh A, B, C, dan D, di mana A, B, C fungsinya berbentuk linear, konstanta, dan kuadrat. Untuk mudah seperti ini, domainnya adalah seluruh titik di bidang Z, artinya angka Z berapapun yang kita masukkan hasilnya pasti ada. Tetapi pada contoh D, di sini fungsinya berbentuk pecahan, yaitu FZ sama dengan 3 min Z per 2Z plus 1, sehingga domain untuk contoh D adalah semua titik di bidang Z kecuali Z sama dengan min 1 per 2. Jika Z sama dengan X plus Y, maka fungsi W sama dengan FZ dapat kita uraikan menjadi W sama dengan UX, Y plus IV X, Y. Dan apabila Z dinyatakan dalam koordinat polar, Z sama dengan R cos theta plus I sin theta, maka W sama dengan UR, theta plus IV R, theta. Kemudian kita masuk ke contoh soal, yaitu tuliskan fungsi fz sama dengan 2z kuadrat min i dalam bentuk u dan v. Nah di sini misal z sama dengan x plus y, maka fungsi w sama dengan fz sama dengan 2z kuadrat min i. Kita substitusikan ke dalam fungsi yang diberikan, kemudian ubah 2x plus y kuadrat min i. Ingatlah bahwa i kuadrat sama dengan min 1. Di mana 2x kuadrat plus 2xy sama dengan y kuadrat min i, sehingga diperoleh 2x kuadrat plus y kuadrat plus i 4xy min 1. Nah di sini kita pisahkan di mana bagian real dan imajinernya, sehingga u-nya adalah 2x kuadrat min y kuadrat dan v-nya sama dengan 4xy min 1. Lanjut ke soal yang kedua yang menggunakan koordinat polar, yaitu jika z sama dengan r cos theta plus i sin theta, tentukan fz sama dengan z kuadrat plus i. Sama seperti yang tadi, kita masukkan ke dalam fungsi yang diberikan, kemudian kita kuadratkan sehingga r kuadrat cos kuadrat theta min sin kuadrat theta plus 2i sin theta cos theta plus i. Kemudian kita gunakan identitas geometris sehingga r kuadrat cos kuadrat theta min sin kuadrat theta plus r kuadrat i sin 2 theta plus i. Kemudian kita pisahkan di bagian real dan imajiner, sehingga r kuadrat cos kuadrat theta min sin kuadrat theta plus 1 plus r kuadrat sin 2 theta i. Jadi u-nya adalah r kuadrat cos kuadrat theta min sin kuadrat theta dan v-nya adalah 1 plus r kuadrat sin 2 theta. Selanjutnya kita dimulai dengan f, g bundaran f atau dibaca sebagai g lingkaran f atau g komposisi f. Namun yang perlu diingat adalah fungsi f dikerjakan terlebih dahulu. Perhatikan di diagram slide, kita punya domain df. Agar f dilanjutkan ke g, maka dari hasil f yang kita sebut range harus punya irisan atau anggota yang sama dengan domain g. Itulah mengapa syaratnya yaitu rf irisan dengan dg. Tidak boleh berupa himpunan kosong. Jika syarat ini terpenuhi, maka fungsi g bundaran f atau g komposisi f z sama dengan g fz. Sebaliknya, untuk definisi f bundaran g atau sifat komutatif, fungsi g dikerjakan terlebih dahulu. Syaratnya pun berbalik, yaitu range g harus beririsan dengan domain f. Poin krusial di sini dan sering menjadi jebakan dalam ujian adalah hukum komutatif tidak berlaku. Dalam fungsi kompleks, g bundaran f hampir selalu menghasilkan nilai yang berbeda dengan f bundaran g. Kita tidak bisa menukar urutannya begitu saja, seperti pada perkalian angka biasa. Nah, dilanjutkan ke dalam contoh konkretnya. Dimisalkan fz sama dengan 3z dikurang i dan gz sama dengan z kuadrat ditambah z dikurangi 1 ditambah i. Nah, untuk mencari g bundaran f, z, kita mensubstitusikan seluruh fungsi f ke dalam setiap variabel z di fungsi g. Nah, pada layar kita bisa lihat bahwa 3z dikurang i itu akan kita kuadratkan sehingga hasil akhirnya didapatkan 9z kuadrat dikurangi 3z dikurangi 2 dikurangi 6iz. Nah, untuk penghitungan pada bagian 2 ini itu dibalik urutannya, yaitu dimana f bundaran g di z. Nah, untuk fungsi g-nya sendiri itu dimasukkan semuanya ke fungsi f, dimana kita akan mengalihkan fungsi g dengan angka 3 dihasilkan pada layar tersebut. Untuk kesimpulannya, dari perhitungan yang pertama dan kedua ini dilihat bahwa hasil g bundaran f tidak akan sama dengan f bundaran g. Ini membuktikan secara nyata bahwa komposisi fungsi bersifat tidak komutatif, jadi urutan pengerjaan fungsi sangat menentukan hasil akhir. Pada pembahasan ini yaitu limit fungsi kompleks. Misalkan kita punya fungsi fz yang terdefinisi pada daerah D, kecuali di titik Z0. Maka konsep limit fungsi kompleks bisa dipahami dengan 3 ide utama. Yang pertama, titik Z bergerak mendekati titik Z0 melalui sebaran lengkungan K dari segala arah. Yang kedua, nilai fz semakin mendekati suatu nilai tunggal pada W0. Yang ketiga, limit baru ada jika nilai pendekatannya sama dari segala arah, seperti yang digambar pada bidang Z dan bidang W, seperti gambar di samping. Nah, untuk definisi limit itu sendiri adalah
Misalkan fungsi W sama dengan Fz yang terdefinisi pada daerah D, kecuali pada Z0. Limit Fz adalah W0 untuk Z mendekati Z0. Jika setiap epsilon dari 0 terdapat delta lebih dari 0 sedemikian sehingga absolut Fz minus W0 lebih kecil dari epsilon. Apabila 0 lebih kecil dari absolut Z, minus Z0 lebih kecil dari delta. Dapat ditulis, limit Z mendekati Z0 dari Fz sama dengan W0. Yang harus diingat, Z harus mendekati Z0 dari semua arah. Jika dua jalur berbeda menghasilkan nilai yang berbeda, maka limit tidak ada. Sekarang kita lihat contohnya, kita akan membuat fungsi rasional di mana Z mendekati 2 dari fungsi 2Z kuadrat dikurang 3Z dikurang 2 dibagi Z dikurang 2 sama dengan 5. Caranya misalkan diberi epsilon lebih dari 0, kita lihat sebelah kanan telah difaktorkan menjadi 2Z ditambah 1 dikali Z dikurangi 2 dibagi Z dikurangi 2 lalu dikurang 2. Setelah disederhanakan menghasilkan 2 dikali Z dikurang 2. Dari sini kita dapatkan delta sama dengan epsilon per 2. Kan formalnya, jika diberikan epsilon lebih dari 0, maka delta sama dengan epsilon per 2, di mana Z tidak sama dengan 2, maka terbukti limit sama dengan 5. Terakhir, ada 3 teorema yang perlu kita ketahui. Teorema pertama yaitu keunikan limit. Jika limit Fz untuk Z mendekati Z0, maka nilainya tunggal, yaitu tidak lebih dari 1. Teorema kedua yaitu real dan imajiner, yaitu limit Fz sama dengan W0 jika dan hanya jika U, Xy sama dengan U0, dan limit V, Xy sama dengan V0. Terakhir, teorema 3 yaitu operasi limit. Jika limit Fz sama dengan A dan limit Gz sama dengan B, maka limit F ditambah G sama dengan A ditambah B. Dan limit F dikali G sama dengan A dikali B. Dan yang terakhir, limit F dibagi G sama dengan A dibagi B. B tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi tentang kekontinuan fungsi kompleks. Di sini ada fungsi Fz sama dengan UXY ditambah IVXY dan punya beberapa teorema penting mengenai kontinuitasnya. Nah, yang pertama, jika fungsi Fz terdefinisi pada setiap titik di dalam bilangan real dan Z0 sama dengan A plus IB adalah titik di dalam bilangan real juga, maka Fz dikatakan kontinu di Z0 jika dan hanya jika kedua komponen UXY dan VXY-nya kontinu di AB. Nah, ada teorema lain juga yang menyatakan bahwa jika fungsi Fz dan Gz kontinu di Z0, maka fungsi-fungsi berikut juga kontinu. Nah, di sini ada 5 fungsi yang kontinu di Z0. Selanjutnya, untuk mendefinisikan kontinuitas fungsi kompleks Fz, kita perhatikan 3 syarat utamanya. Yang pertama, ada Fz terdefinisi pada suatu himpunan D di dalam bidang datar, dan Z0 adalah titik dalam D atau titik interiornya. Nah, yang kedua ada limit Fz, Z mendekati Z0-nya harus ada. Nah, yang ketiga ada limit Fz pada Z0 harus sama dengan nilai fungsi pada titik tersebut, yaitu Fz0 sama dengan limit Fz, Z mendekati Z0. Dengan kata lain, jika Fz memenuhi 3 syarat tersebut, maka Fz kontinu pada Z0. Nah, di sini juga dicatatkan bahwa jika suatu fungsi kontinu pada setiap titik di daerah bilangan real, maka fungsi tersebut dikatakan kontinu pada bilangan real. Nah, selanjutnya di contoh soal, di sini ada fungsi Fz sama dengan X plus Y kuadrat ditambah 2XYI. Kita misalkan UXY-nya sama dengan X plus Y kuadrat, sedangkan VXY-nya sama dengan 2XYI. Nah, kita ambil sembarang Z0 anggota bilangan kompleks, dan kita misalkan Z0-nya sama dengan A plus IB. Nah, di sini kita akan membuktikan UXY dan VXY-nya itu kontinu di AB. Nah, untuk memeriksa apakah fungsi Fz ini kontinu di titik tersebut, kita cek dua komponen ini. Kita lihat bahwa keduanya itu kontinu di titik AB. Jadi, karena keduanya kontinu di titik AB, maka fungsi Fz sama dengan UXY plus VXY kontinu di Z0 sama dengan A plus IB. Nah, karena tadi berlaku semua untuk sembarang Z0 di bilangan kompleks, maka fungsi Fz kontinu di bilangan kompleks. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu turunan. Fungsi F yang didefinisikan pada daerah D dan Z0 adalah anggota dari D. Jika nilai limit Z mendekati Z0 itu Fz min Fz0 per Z min Z0 itu ada, maka nilai limit ini dinamakan turunan atau derivatif fungsi F di titik Z0, atau bisa dinotasikan dengan F aksen Z0. Jika F aksen Z0 itu ada, maka F dikatakan terdiferensial atau diferensiabel di Z0. Selanjutnya, kita masuk pada teorema 3.1 bahwa jika F adalah fungsi kompleks dan F aksen Z0 itu ada, maka F kontinu pada Z0. Di sini kita akan membuktikan bahwasanya F aksen Z0 itu ada. Di sini kita ubah bentuknya menjadi limit Z mendekati Z0, yaitu Fz min Fz0. Limit Z mendekati Z0, Fz min Fz0 per Z
min Z0 dikali Z min Z0. Selanjutnya, kita operasikan nilai tersebut, maka kita bisa simpulkan bahwasanya ini terbukti hingga F continue di Z0. Kita bisa melihat dari hasil akhir yaitu limit Z mendekati Z0, FZ0 sama dengan FZ0. Selanjutnya itu ada contoh soal. Di sini, buktikan Fz sama dengan mutlak Z kuadrat, kontinu di seluruh bidang kompleks, tetapi hanya terdiferensial di Z sama dengan 0. Untuk buktinya, Fz sama dengan mutlak Z kuadrat, yaitu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Hal ini berarti untuk Ux dan Uy sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dan untuk Vx dan Vy yaitu sama dengan 0. Untuk U dan V itu continue di D. Maka untuk Fz continue di D. Kita substitusikan bahwa tadi Z-nya itu sama dengan 0. Karena Z-nya sama dengan 0, sekarang kita substitusikan bahwa limit Z mendekati 0, Fz min F0 per Z dikurangi 0, sama dengan Z mendekati 0 adalah nilai mutlak kuadrat per Z. Jadi untuk Fz terdiferensial di Z sama dengan 0. Selanjutnya yaitu syarat Cauchy-Riemann pada fungsi kompleks. Fungsi kompleks biasanya ditulis dalam bentuk Fz sama dengan Uxy ditambah I kali Vxy dengan U sebagai bagian real dan V sebagai bagian imajiner. Agar fungsi ini terdiferensial, ada hubungan khusus antara turunan parsial U dan V, yaitu yang disebut dengan persamaan Cauchy-Riemann. Teorema ini menyatakan bahwa jika suatu fungsi kompleks sudah terdiferensial di suatu titik, maka turunan parsial pertamanya harus ada dan harus memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Selain itu, turunan fungsi dapat dihitung dengan rumus f aksen Z0 sama dengan Ux ditambah I Vx. Jadi, kalau persamaan Cauchy-Riemann tidak terpenuhi, fungsi pasti tidak terdiferensial. Pada materi ini dibedakan antara syarat perlu dan syarat cukup. Syarat perlu artinya kalau fungsi terdiferensial, maka Cauchy-Riemann-nya harus dipenuhi. Sedangkan syarat cukup artinya kalau turunan parsialnya kontinu di sekitaran titik tersebut dan Cauchy-Riemann-nya terpenuhi, maka fungsi pasti terdiferensial. Pada contoh pertama, fungsi Fz sama dengan nilai mutlak Z kuadrat, yang dapat ditulis menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dari sini diperoleh U sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, dan V sama dengan 0. Setelah dihitung turunannya, ternyata persamaan Cauchy-Riemann-nya hanya terpenuhi saat X dan Y sama dengan 0. Jadi, fungsi ini tidak terdiferensial untuk Z yang tidak sama dengan 0. Contoh kedua menunjukkan hal yang penting. Walau di titik 0 persamaan Cauchy-Riemann terpenuhi, ternyata limit definisi turunan kompleksnya tidak ada. Artinya, fungsi tetap terdiferensialkan di 0. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Cauchy-Riemann saja belum cukup. Perlu juga kekontinian turunan parsial di sekitar titik tersebut. Pada contoh ketiga, fungsi dibagi menjadi bagian real dan imajiner. Setelah dihitung, semua turunan parsialnya ada, kontinu dan memenuhi persamaan Cauchy-Riemann di semua titik. Karena itu, fungsi ini terdiferensial untuk setiap Z di bidang kompleks. Turunan yang diperoleh dari Ux ditambah I Vx. Selain dalam koordinat kartesius, syarat Cauchy-Riemann juga bisa ditulis dalam koordinat kutub, yaitu ketika X dan Y dinyatakan R cos P dan R sin P. Bentuk ini berguna untuk fungsi yang lebih mudah ditulis dalam R dan P, misalnya fungsi berpangkat atau fungsi trigonometrik kompleks. Pada contoh ini, fungsi dinyatakan dalam bentuk kutub sehingga lebih mudah dianalisis. Bagian real dan imajinernya ditentukan dari bentuk polar, lalu diperiksa syarat Cauchy-Riemann-nya dalam koordinat kutub. Hasilnya, fungsi terdiferensial untuk semua Z yang tidak sama dengan 0. Adapun aturan perdiferensialan, jika kita punya fungsi konstan, turunannya adalah 0, sedangkan jika fungsi berupa Z, maka turunannya adalah 1. Untuk konstanta yang dikalikan fungsi, turunannya sama dengan konstanta dikali turunan fungsi tersebut. Kemudian, jika ada perjumlahan dua fungsi, maka turunannya adalah jumlah dari turunan masing-masing fungsi. Terakhir, untuk perkalian dua fungsi, digunakan aturan hasil kali, yaitu turunan fungsi pertama dikali fungsi kedua, ditambah fungsi pertama dikali turunan fungsi kedua. Selanjutnya, terdapat beberapa aturan lanjutan dalam perdiferensialan fungsi kompleks. Untuk pembagian dua fungsi, digunakan aturan hasil bagi, yaitu turunan pembilang dikali penyebut, dikurangi pembilang dikali turunan penyebut, kemudian dibagi kuadrat penyebut. Untuk fungsi berpangkat, seperti Z pangkat N, turunannya adalah N dikali Z pangkat N dikurangi 1. Terakhir, terdapat aturan rantai yang digunakan jika fungsi merupakan fungsi komposisi. Turunannya diperoleh dengan mengalihkan turunan fungsi keluar dengan turunan fungsi dalam.